أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Hud ayat 6, yang dibacakan dengan merdu sekali oleh rekan mahasiswa Alwi. Pada saat mendengar Al-Quran, pastinya hati kita akan terasa tergetar. Karena Al-Quran itu memang diturunkan Allah sebagai asyifa, ya, obat, dan juga al-huda bagi kita, petunjuk dalam kehidupan. Nah, sekarang kalau kita melihat apa yang ada di hadapan kita, ya, masalah yang di hadapan kita, termasuk masalah rezeki, tentunya Allah sudah tentukan semuanya. Mengenai tema ini, sudah hadir guru kita, Ustadz Agus Purwanto yang akan menjelaskan. Fadhol Ustadz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita pada hari ini, amin. Dan memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita sehingga hati-hati kita akan bersih dan berbahagia. Alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas tentang surat Hud ayat 6. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin membacakan syair Arab dulu. Boleh ya, Ustaz? Likulli mri'in rizqun walir rizqi jalib. Walaysa yafutul mar'u ma khatta bi kitabi. Dalam artinya, setiap manusia itu sudah diberikan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang tertukar. Tidak akan yang ada salah alamat. Karena sudah dituliskan di Lauhin Mahfuz. Maka luar biasa bahwa rizki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, menurut
tafsir Muyassar dikatakan bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan rizkinya, akan diberikan rizkinya. Ada krisis ataupun tidak krisis ekonomi, kira-kira Allah berikan rizkinya kepada kita atau tidak? Berikan. Dikasih. Berikan. Makanya seorang mukmin dia tidak akan pernah ragu kepada dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki. Allahu ar-Razzaq. Maka macam-macam rezeki itu kita lihat yang pertama, bahwa rezeki itu adalah rezeki yang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat Hud 6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ada sebuah cerita. Mau dengar cerita? Mau. Mau dengar cerita? Mau. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang berjalan di sebuah danau. Dan melihat ada seekor semut sedang membawa sebiji gandum. Kemudian ternyata ada katak datang dari danau itu, kemudian membuka mulutnya, setelah itu masuklah semut ini ke dalam mulut katak. Kira-kira mau ngapain itu? Oh, dimakan ya? Dimakan, iya. Kita lanjutkan ceritanya. Iya. Kemudian ternyata katak itu nyelam, masuk ke dalam danau. Dan ternyata di sana itu ada seekor cacing yang dia itu buta dan hidup di dalam sebuah kerang itu yang tidak mungkin bisa dilalui oleh orang lain. Nah, atau binatang lain, bukan orang lain. Maka ketika itu sang katak membuka mulutnya dan kemudian seekor semut itu memberikan gandumnya kepada cacing yang buta tersebut. Luar biasa. Kira-kira apa buktinya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa rizki itu pasti Allah berikan kepada kita. Dimanapun kita hidup. Karena yakinlah bahwa rizki yang Allah berikan itu tidak akan bertukar. Maka Hasan al-Basri mengatakan, alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Kata tadi. Yang artinya, saya yakin katanya, bahwa rizki saya itu tidak akan pernah tertukar kepada orang lain. Maka hatiku akan selalu tenang. Begitulah sikap seorang mukmin. Iya. Karena yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian rizki yang kedua adalah rizki karena usaha. Dalam surat An-Najm ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi harus bekerja keras, harus keluar untuk Terus mencari. bergerak, ya. Bergerak. Al-harokah barokah. Iya. Bergerak. Terus akan mendapatkan. Sebagaimana burung, dalam hadis itu, Iya. burung itu keluar dalam keadaan perutnya kosong. Pagi hari, tiung keluar. Ketika sampai di sore hari, maka perutnya sudah kenyang. Iya. Itulah hadis dalam Arba'in itu dikatakan. Bahwa setiap manusia atau setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti Allah berikan rizki. Nah, ada yang menarik dari kisah ini, dari poin ini. Ketika itu Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i? Halo? Imam Mazhab, Imam Syafi'i. Mazhab. Sedang berdialog dengan gurunya. Kita lanjut Ustaz. Iya. Yaitu Imam Malik. Jadi rizki itu ada yang kata Imam Syafi'i, rizki itu ya harus kita cari. Kita keluar baru kita dapat rizki.
Sementara kata gurunya Imam Malik, di situ akan mendatangi saya sendiri. Katanya. Kan luar biasa kan? Akhirnya ketika itu Imam Syafi'i keluar. Dan ternyata di jalan itu ketemu sebuah ladang anggur yang dia itu sedang panen. Maka Imam Syafi'i menawarkan dia untuk bisa bekerja sehingga dia akan mendapatkan anggurnya. Maka Imam Syafi'i kemudian bekerja dan setelah selesai mendapat anggur yang luar biasa, besar-besar dan aduhai luar biasa. Sampailah di depan, ketika itu balik ke Imam Malik. Mengatakan inilah bahwa rezeki itu harus bekerja keras. Kemudian Imam Malik mengatakan, aku itu menginginkan tadi manggil anggur itu yang enak. Dan ternyata engkau membawa anggur buatku katanya. Oh, luar biasa. Masya Allah, Masya Jadi itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberi rizki. Iya. Oke. Yang ketiga adalah rizki karena bersyukur. Maka dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Luar biasa. Udah hafal semua ini. Jadi orang yang bersyukur pasti Allah akan tambahkan. Karena apa? Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalilum min ibadi syakur. Hanya sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Berarti potensi dari kita semua yang hadir ini bisa juga tidak bersyukur. Begitu ya Ustaz ya? Maka bersyukurlah kita kepada Allah. La azidannakum, Allah akan tambahkan. Maka bersyukurlah kita menjadi seorang mukmin. Ketika dia mendapat masalah, dia bersabar. Ketika Allah berikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Itulah kenikmatan seorang mukmin. Marilah kita terus menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga kita meyakini bahwa rizki kita ketika kita lahir sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan Allah matikan seseorang itu ketika rizkinya itu belum selesai. Kalau rizki sudah selesai, maka Allah akan angkat dia. Dan ada satu rizki yang luar biasa. Bahwa rizki yang paling nikmat adalah ketika Allah menitipkan kepada orang-orang itu, bahwa mereka itu ketika melihat kita itu senang. Dan itu rizki yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu bi'shawab, akhirul kalam, alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rezeki itu ada beberapa macam jenisnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Priani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam asal Bogor. Saya ingin bertanya Ustadz. Silakan. Kenapa ada orang yang matinya kelaparan gitu Ustadz? Karena kelaparan, padahal rezeki itu sendiri kan telah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Atau apakah itu juga merupakan ketentuan Allah terhadap orang tersebut? Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget nih ya. Kenapa kok ada, kalau memang rezeki udah ditentukan, kenapa kok ada orang yang meninggal karena kelaparan gitu ya? Oke, silakan Ustaz Fadol. Allah, luar biasa pertanyaannya. Bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dari hadis yang artinya wa'at'in mutta'am, berikanlah makanan. Ini adalah pesan dari Islam buat seluruh dunia. Kalaulah ada orang-orang tadi yang kelaparan atau mati karena busung lapar, berarti pesan Islam belum sampai ke sana. Kita bertanya, kenapa pesan itu belum sampai? Seharusnya yang dari sejarah Islam itu, bahwa agama Islam aja mengajarkan kepada kita untuk sharing, berbagi kepada orang lain. Maka ketika kita hidup dan tetangga kita kelaparan, itu adalah tanggung jawab kita. Lalu kenapa mereka meninggal? Ya itulah
harus ada nilai empati kita kepada mereka. Karena apa? Karena mereka juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Islam itu mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dan sharing kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu? Ya, baik Ustadz. Memang kalau kita lihat bicara Islam itu kan bicara keimanan juga ya. Ya, bahkan orang yang beriman itu salah satu ciri-cirinya adalah yang tetangganya itu selamat dari tangannya dan mulutnya. Betul. Bahkan yang kedua, tetangganya sendiri itu pasti jadi perhatian dia. Karena kalau dia masak, tetangganya nggak cuma dapat baunya, tapi juga harus dapat makanannya juga. Lihat tetangganya sakit, ditengokin. Makanya orang yang bertetangga dengan orang yang mukmin, dengan orang muslim yang beriman, insya Allah tetangganya akan ngerasa kebaikan dan keberkahannya. Begitu ya Ustadz ya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz jawabannya. Terima kasih banyak pertanyaannya tadi. Jadi kita harus lebih peduli ya sama saudara-saudara kita. Dan yang kedua, yakin bahwa rezeki itu ada dan dijamin oleh Allah. Tapi tetap syariatnya harus bergerak, harus bekerja dan banyak bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhaan buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak ya pertanyaannya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sabar, setelah ini kita akan ngaji bareng sama guru kita Kiai Munawir Acil. Terima kasih Kiai, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.